Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di studio adalah Ega Olivia. Ega, terima kasih sudah hadir. Dan sedikit cerita mengenai partisipan yang biasa datang ke sini adalah orang-orang yang berkaitan dengan tindakan mistis seperti guna-guna, santet, pesugihan, susuk, dan lain-lain. Kamu sendiri punya nggak pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu? Kalau Ega pribadi sih, kalau misalnya mendapatkan kayak guna-guna dan lain-lain sih nggak pernah. Tapi kalau misalnya orang tua di depan mata sendiri itu pernah. Ayah atau ibu? Papa. Iya, Papa? ayah. Kenapa? Apa yang terjadi? Jadi papa itu kan pengusaha batu bara lah gitu. Jadi secara nggak langsung, dan itu usaha keluarga. Secara nggak langsung kan banyak musuhnya atau ada orang yang nggak suka sama dia. Jadi papa tuh sempat jatuh sakit, terus habis itu bener-bener nggak bisa bangun di rumah. Kita udah berusaha ke dokter dan lain hal, sampai akhirnya ke orang pintar. Ternyata benar, jadi dari betisnya kaki papa tuh keluar kawat gitu. Kawat dari dalam? Iya, dari dalam. Dokter nggak lihat itu? Dokter nggak tahu sakitnya apa waktu itu? Periksanya tuh nggak periksa kaki atau apa, karena kan pikirannya nggak sampai di kaki bakal keluar kawat dan lain-lain gitu. Cuman papa emang nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ngomong bisa. Waktu itu? Tapi pandangannya tuh kosong. Lama? Cukup lama. Dan kata orang yang sempat bantuin papa itu guna-guna dari keluarga sendiri. Justru itu cara ngeluarin kawatnya kamu ngelihat? Ngelihat keluar dari sini, dan sampai sekarang tuh di kaki papa tuh masih ada bekas kayak lingkaran yang gitu, set gitu, bekas kawatnya keluar itu. Dan sekarang kondisi papa baik-baik aja? Alhamdulillah sekarang udah baik-baik aja. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya, Ega ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir malam hari ini. Dan partisipan kita yang hadir pada kesempatan kali ini adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Bejo. Ya. Selamat malam Pak Bejo. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Pekerjaan saya apapun bisa. Mas minta saya mengerjakan apa? Biasanya saya menolong orang yang membutuhkan saya. Oh, biasanya orang datang ke Bapak butuh apa? Pengen supaya kuat, jualan supaya laris. Bisa. Oke, mau minta untuk kaya, bisa? Bisa. Mau minta untuk Cantik. Ya kelihatan Bisa. cantik, Bisa. supaya dapat jodoh. Bisa. Yang penting ada syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan. Apa syaratnya Pak Bejo? Tergantung minta apa. Karena saya sudah melalang buana, sudah kenyang masalah itu. Tapi saya hanya pesan, punya seperti itu jangan untuk yang tidak bagus. Jadi dengan kata lain Bapak melakukan hal-hal gaib untuk menolong orang. Iya. Membuat orang bisa mendapatkan apa keinginannya gitu. Iya, betul. Pernah untuk misalnya ada yang datang ke Bapak minta tolong untuk jahatin orang atau kirim santet atau guna-guna gitu? Iya. Ada, banyak. Bapak lakukan juga? Ya bagaimana, yang penting sesuai tawaran. Tawaran? Tapi ya harga, biasanya kan masuk harga. Tapi saya tekankan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Begitu saya.
Jadi saya tidak langsung saya kerjakan, mana uangnya, tidak. Aku mau nanya dong Kak Robi. Silakan. Kalau misalnya orang itu dengan alasan emang ingin menjatuhkan orang lain atau berbuat jahat untuk orang lain, tetap Bapak lakukan? Ya tergantung, Yang penting Bapak dapat uang. bisa jadi. Tapi juga tergantung, saya lihat dari orangnya dulu. Oke, Pak Bejo, Boleh? boleh kami tahu Pak, maksud dan tujuan Bapak datang ke Penembus Mata Batin malam hari ini untuk apa sebenarnya? Nah, bahwa saya di sini datang untuk memberitahu kayak banyak. Gitu. Jadi pelaku goib, pesugihan, dan tetek bengek itu sebenarnya kurang bagus. Karena apa? Efeknya sangat berat. Contohnya yang saya lakukan, ngipri. Ngipri. Ngipri itu apa? Apa tuh Pak? Ngipri itu semacam kita itu berhubungan dengan makhluk halus. Itu dia bersosok menjelma jadi apa, tapi sebenarnya dia itu jin. Tapi bagi orang yang melakukan ritual itu, dia wanita cantik. Dia wanita yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Cantik sekali. Tapi bagi orang lain kalau melihat secara kebetulan, sebenarnya dia berinteraksi dengan sosok makhluk atau hewan. Gitu. Jadi antara manusia dengan jin itu tadi berhubungan selayan suami istri. Itu Baik. Kurang lebihnya seperti itu. Baik Pak Bejo, sebaiknya di sini bukan hanya kami berdua, Iya. tapi Bapak bisa ceritakan semua hal ini kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bejo, lahir pada tanggal 21 bulan 3 1971. Dia mendiami rumah bernomor 63. Sosok yang bijaksana namun terlalu berani. Saya melihat energi yang besar dalam diri Pak Bejo. Banyak sekali ritual-ritual mistis yang dijalani Pak Bejo. Saya melihat Pak Bejo adalah orang yang baik, punya ilmu spiritual yang tinggi, namun dikejar-kejar oleh musuh bebuyutannya. Sosok yang tinggi, gelap, dan berbulu. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Pak Bejo pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Bejo. Tanggal lahir 21 bulan 3 1971 dengan nomor rumah 63. Pak Bejo ini memiliki ilmu supranatural dan biasa memenuhi kebutuhan atau keinginan orang-orang yang datang untuk minta pertolongan. Tapi kadang-kadang juga memenuhi keinginan untuk mengirimkan santet atau guna-guna orang, asal Bapak tahu alasannya. Dan malam hari ini Bapak mau mengirimkan pesan buat kita semua mengenai hal-hal gaib dan mistis, begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Roy, kamu melihatnya seperti apa Roy? Saya mencoba menggambarkan sosok-sosok apa aja yang ada di dalam diri Pak Bejo. Pertama kali lihat Pak Bejo, saya langsung lihat banyak makhluk-makhluk jin yang positif. Dan saya merasakan tidak ada penyerangan di sini, tetapi sosok orang yang sepuh yang punya tujuan dan niat yang baik, saya rasa. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang ingin ngasih pesan ke kita semua nih, Bahwa kita di langit masih ada langit lagi, di atas Masih langit ada. masih ada di atas langit-langit Betul lagi. sekali. Itu Oke. maksudnya ini. Iya. Jadi mungkin saya menganggapnya sesepuh ya, karena seperti itu dia ada maksud ingin menceritakan kita ini nggak boleh arogan, kita harus stay humble, Iya. itu harus game, Oke. seperti itu. Pak Bejo,
Iya. Ini nggak pernah saya tanyakan pada partisipan sebelumnya ya, Iya. tapi ini karena Bapak yang hadir malam hari ini, Roy, saya minta maaf sebelumnya. Nggak apa-apa. Saya mau tanya, menurut Silakan. Pak Bejo, Roy Kiyoshi seperti apa sosok dan orangnya? Mas Roy ini Hah? orangnya sangat baik. Baik. Cuman sayang Mas Roy harus hati-hati dan sabar. Ini banyak hal-hal yang kurang baik untuk Mas Roy, banyak orang yang tidak suka. Kelihatan. Banyak penyerangan-penyerangan, tapi bagusnya Mas Roy ini bentengnya sangat kuat. Bentengnya kuat. Bentengnya sangat kuat. Jadi, tapi Mas Roy juga tidak boleh sombong. Baik. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Itu pepatah yang mengatakan, Jowo ngandake, ojo adika ngadigung. Tegese jangan sombong, intinya seperti itu. Tapi Mas Roy betul-betul sosok piyai yang bagus. Terima kasih. Suka memberikan pencerahan, suka memberikan nasihat. Betul itu. Terima kasih. Aku lihat Mas Roy ini seperti ada, oh bagus. Pokoknya inisial yang mengikuti ini, kalau nggak salah, tapi saya bisa melihat. Siti. Ya, Iya, Siti Siti. Jasmine. Iya, Siti. pokoknya Itu Brina dia. Siti Iya. lanjutkan sendiri. Dan beberapa jin banyak sekali. Iya, Siti Tapi Jasmine. baik. Iya. Tapi sayang, ini saya melihat sesuatu pada diri Mbak dari tadi. Saya tuh hampir dia menyerang saya. Tega. Tapi jangan sombong, Oh, awas dong. Kalau kau mendekati sosok ini, jangan coba-coba mantram saktiku akan bertindak. Karena di sini saya ingin menelurkan semua yang di sini yang negatif. Di studio ini, Pak. Iya, ini hampir mendekat. Karena apa? Begitu saya datang dia curiga sama saya. siapa? Karena dia sudah berlawanan dengan saya. Dia sudah mendekat. Awas, tenang aja. Kalau tidak bisa jauh dikit, saya akan beraksi. Oh. Aku ngomong tenan iki. Mundur. Sampean ampun sembrono kali kula. Mundur. Oh. Sampean badhe nyoba kali kula. Orang dia ngomong sama siapa sih? Sesosok sesuatu di belakang. Kala singgah pansuminggah durga kala sumingkir sing sirah sing suku sing wulu sing bau sing tegak kalawan buntut singatan kasat moto mulya neng asal neki atur suwun ya. Atur suwun. Bantuin. Maaf. Oke, Pak Bejo. Maaf sampai saya nggak Iya, Pak Bejo. tahu diri. Pak Bejo tenangin dulu. Pak Bejo duduk dulu. Saya mau tanya ke Roy ini apa yang terjadi sebenarnya. Pak Bejo, silakan kumpulin tenaga dulu, energi dulu. Bapak butuh minum? Tidak perlu. Tidak perlu.
Oke, Roy. Saya melihat Pak Bejo bisa merasakan kehadiran makhluk astral yang datang tiba-tiba ke bintang tamu kita. Tapi tiba-tiba Pak Bejo berusaha melawan yang ada di belakang-belakang. Dilawan. Niatnya baik. Gitu. Sosok yang ada di Pak Bejo itu seperti hewan kah, Roy? Atau? Saya melihat yang di belakangnya kamu, Ega. Sosoknya besar, tinggi besar. Tapi emang banyak sih yang Iya. bilang kalau Ega itu banyak yang ngikutin, tapi masih belum. Ya Ega nggak tahu dan nggak begitu mau percaya yang begitu gitu loh. Walaupun banyak banget yang bilang. Iya. Itu yang ngejagain atau dikirim atau mengganggu? Justru yang kamu lihat itu, yang banyak diceritain teman, ini yang hari ini kita bahas. Bahkan saya nggak tahu Pak Bejo juga ternyata bisa melihat itu di belakang dan Roy juga melihat itu. Jadi emang katanya Ega itu masih dari keluarga itu masih terus nyerang dan menutupi. Jadi kan karena ke papa udah seperti itu, akhirnya Ke sekarang anak-anaknya? ke anaknya, iya ke Ega sih. Karena Ega sempat ceritakan Ega sempat Iya. jatuh sakit. Kalau ke medis pasti orang bilang itu penyakit medis. Tapi kalau ke orang pintar, orang-orang selalu bilang kalau Ega itu dijahatin sama orang. Dan tadi yang Pak Bejo lakukan itu sebenarnya untuk melawan makhluk itu, Roy? Melawan. Dia Pak Bejo bersifat positif, melindungi, mengayomi dan membantu supaya perempuan tidak masuk ke sini. Tapi ini aku berat deh sebelah kiri. Ya itu karena tadi udah ada hawa angin yang mau masuk. Jadi ya dia nggak menyentuh aja udah terasa berat. Coba sekarang kita tukeran kursi. Baik. Kamu di situ. Senang, udah aman. Pokoknya aman. Untuk Cuma ini bantuin jarum keluarin. jaraknya. Soalnya kasihan juga ya gak selalu diikutin seperti itu. Ega pindah sini. Dan Pak Bejo sosok yang baik. Di belakangnya tuh kayak ada orang gitu ya. Selalu diikutin. Apa yang dilihat Pak Bejo? Apa yang Anda lihat seperti apa? Ya seperti tadi yang Mas Roy bicarakan, sosoknya tinggi besar. Tinggi besar. Jadi itu kalau manusia bilang itu preman. Tapi karena di goib disebutnya genderuwo. Itu seneng banget sama perempuan. Dan dia sangat dimanfaatkan oleh seseorang mungkin, atau memang dia sudah bersikeras dari dulu dia memang ada penyerangan ke Mbak ini. Keluarganya. Ya. Tapi ini Mbaknya juga harus betul-betul waspada, betul hati-hati karena di sini masih bisa ketemu sama kita. Nah, di sana harus bagaimana cara Mbak untuk mendekatkan diri situ saja. Pak Bejo mungkin mau melakukan pembersihan di badannya Ega seperti apa? Transfer energi atau apakah itu? Boleh, silakan. Monggo, Pak. Eganya harus seperti Oke. apa? Duduk saja. Duduk aja ya. Supaya nggak diikutin lagi. Maaf ya, Ya. udah agak menyikir, hawanya sudah agak jauh. Karena apa? Mantram itu kalau jin tidak keluar dari ruangan ini, pasti akan binasa. Itu mantram sakti. Maaf ya Mbak ya. Iya. Kita membuat proteksi lingkaran. Proteksi. Aduh, musuh bebuyutan. Kubah. Betul-betul musuh lama ini. Apa perlu saya bergerak? Coba pada kumpul! Ngapain pada
bengong. Ini di sini. Kalian pada bengong ngapain? Bantu dia. Capek aku. Buat apa kalian ikut ke sini? Kalau punya pada bengong. Menang wae. Mulai kana. Iki lho. Iya lagi lihat makhluk. Mesake iki. Iki ora salah iki. Ngerti ra? Iki mung sadremo melu wong tuane. Iki ora ndek dosa. Aja dikatut-katutke. Oke, Ga. Rungono. Ega, Kowe melu aku rene, ora takon nonton. Ega ini kenapa, Ro? Iki bocah iki mesake iki. Akeh sing nyerah, Ro, ini kenapa, Ega? Ega. akeh sing sentimen. Ngantek kaya loro-loronen. Ega. Rungono. Percuma aku nganglang jagat. Nglumpukke kowe kabeh. Ega apa yang dirasain? Kesel aku. Napasku entek. Nek kowe do bengong percuma aku nggawa kowe rene kabeh. Ngerti? Kamu ngerasain apa, Ega? Sakit. Iki mau. Reman ngendi iki mau? Ngapa aku harus bertindak dewe? Aduh. Sini kowe iki. Kaya ngene kon turun tangan dhewe. Semutan lu kan aku. Ayo. Rene. Gol. Ya ngono bisa karep kowe. Ojo cedak-cedak, wis cukup, dicukup kowe. Kae mau lho. Dan minggat. Ngantek cedak ngene ngantek kaya ngono kok ora ngerti lho. Bagaimana Bisa lulus beneran sumpah. jauh saya datang ke sini. Mau pulang nih, mau nih. Sabar. Sabar ya, Nduk ya. Oke. Ya, nyedak rene. Wah, padha teng glantung ning kono malah do kaya enak-enakan ngopi. Iya mau lulus tuh. Ngeteh. Doyan kowe kopi ro teh. Iki umben-umben aku. Iki lho. Tugasmu iki. Buat apa? Nek kaya Nggak mau ngene. lurus, sumpah nggak mau lurus. Ayo. Awas nyentuh. Salurkan nang aku. Ayo. Tenagamu dari ndi? Aku rambekan. Rene. Ini transfer energi. Sam. Sabar ya. Ngono kuwi tak karepke. Sakit banget ya. Di bagian sini. Bagaimana, Mbak? Apa rasanya? Setruman itu yang tadi. Semutan katanya. Bodoh ini ya. Tangannya semutan, Pak Iya. Bejo. Saya butuh Karena air. terlalu tegang Air. dan terlalu hawanya itu. Oh, mau minum. Minum air putih. Wes, udah minggir antara. Wes, tugasmu Satu lagi buat saya. ini ora kena dulu ngasih. Kono ada melangkring di sana. Ora sopan kowe. Jalmo-jalmo limpat-limpat ki. Neng dhuwur aja neng dhuwur. Oh, iya ya. Kula sademene napa niku tapi kewajiban ya. Nggih. Iku mau wonten genduk. Nyuwun kula. Tukar lagi. Jauh ya. Iya. Iya ya. Matur nuwun ya. Bejo, Pak Bejo. Iya. Iya. boleh diceritain nggak tadi apa yang terjadi sebenarnya, Pak Bejo? Kami nggak ngerti soalnya bahasa Jawa ya. Iya. Terus terang, wong saya sini juga nggak sendiri, Mas. Saya kemana pun selalu diikuti.
Siapapun yang sudah pernah saya lalui pasti ikut saya. Tapi dengan catatan tanpa ada komando juga nggak bergerak. Itu tadi saya juga salah. Tapi harusnya kan tahu diri dong. Seperti kita. Ada sesuatu yang makhluk sakral seperti mau mendekati genduk. Terus pada engkrang-engkrang harus komando saya. Aku bertindak sendiri nggak pada ngerti. Ya saya marah. Begitu. Cuma Roy. Iya, Begitu. Roy, betul sekali. kamu lihat seperti apa, Roy? Jadi sebenarnya Pak Bejo itu Mas. Duduk. Kamu duduk. Hilang. ini sebenarnya ada musuh bebuyutannya Pak Bejo. Ada musuhnya dia ikut sini. Betul sekali. Untuk ini, diam. Untung Mas, siapa ini namanya? Bayu. Untung Mas, tak kirain kenal Mas. Anda punya beteng yang bagus. Untung. Langsung keluar dia Mas. Karena takut, karena mental tadi kena benteng sampean. Dia gak nyerang sana, tapi malah nyerang sampean. Iya, Pak. Karena sebenarnya mungkin mau ke sini, karena sampean di situ. Tapi tetap kutu jari juga ke situ juga. Tapi benteng Mas Bayu bagus banget ini. Lumayan nih. Ini dia mau apa ya, Pak? Energinya nggak jauh dari sini ada energi yang bentengi Mas Bayu ini dari dekat sini. Siapa yang bentengi saya nggak tahu, tapi ada sesuatu. Iya, yang biasanya Roy emang menjaga semua. Oh, begitu? Saya, tentang tamu dan penonton juga di sini. Pantas, bagus. Itulah Mas Roy. Jadi secara maaf ya. Enggak apa-apa. Aduh. Roy, apa yang terjadi sebenarnya barusan? Bilang. Saya ngelihat Pak Bejo kaget dengan penampakan yang mau muncul masuk ke dalam Bayu sebenarnya. Tapi karena saya sering bantu untuk doa sebelum ini supaya Bayunya ini supaya aman gitu, jangan diganggu. Saya selalu kan wanti-wanti kan. Saya harus protek semuanya di sini agar tidak terjadi chaos atau hancur gitu, kerusuhan seperti itu. Pak Bejo, saya khawatir kesehatan Pak Bejo. Bagaimana nih kalau misalnya kamu kena serangan dari sana sini? Ya begitulah orang seperti ini. Jangankan kok cuma ini, manusia aja banyak manusia seperti Anda ada di situ, makhluk pun juga. Apalagi saya orang seperti ini, peliharaan saya seperti ini. Pasti banyak yang umpamanya mau ikut, nggak bisa, dia juga sentimen. Ingin merasa lebih tinggi juga sentimen, mau menyerang. Dia nggak kalah juga nggak diem aja. Dia berusaha untuk menyerang. Dia berusaha untuk menghimpun kekuatan seperti ini. Makanya Mbak Gendok, jangan terlalu berputus asa, tapi juga jangan terlalu ceroboh. Sekarang mulai hati-hati, bagaimana harus kontrol diri, sikap dan sebagainya. Iya, Begitu. Oke, Roy, kalau kamu kan ditemani Siti Jasmine yang berbentuk ular. Nah, kalau yang kamu lihat dari Pak Bejo ini seperti apa sosok bentuk? Banyak sekali sosok-sosok yang mendiami dalam diri Pak Bejo. Antara lain juga ada ular, ada kakek-kakek, pokoknya sepuh-sepuh semuanya, sepuh semuanya, dan turunan kayak raja-raja kerajaan kuno gitu, Jawa kuno seperti itu. Itu yang saya rasakan di Pak Bejo. Nah, Pak Bejo itu lebih mikirin orang lain ketimbang Pak Bejo mikirin diri sendiri. Oh, dia rela hancur demi orang lain kesambet. Dia lebih rela pakai tangannya dia ya, ini untuk lindungin kebakar daripada melihat orang lain kebakar. Itulah Pak Bejo yang bisa saya baca. Iya, betul sekali. Cuma saya nggak mengutarakan nanti dikirain kita sombong. Jadi orang lain yang bisa lihat sebenarnya. Iya, begitulah. Jadi saya soalnya mau mengatakan nggak mau seperti itu. Jadi saya hanya ingin disinilah ilmu itu masih ada, langit di atas langit masih ada. Di atas langit masih ada langit. Tapi Roy, beliau ini aman nggak? Maksudnya dalam semua makhluk, semua yang teman-temannya yang mengikuti itu bisa menjaga beliau? Bisa menjaga beliau dengan baik. Dan terima kasih sekali tadi sampai bisa membantu bintang tamu kami pada hari ini. Membantu dengan energi positif. Saya ikhlas. Walaupun dia diserang sebenarnya. Iya. Diserang sakit, sama masih sakit. yang tadi di belakang Ega? Iya. Masih sakit katanya dia. Stres sendiri tapi tidak apa-apa. Nanti dipijat ya, orang pijat tak selepoto. Nggak apa-apa. Dalam soalnya di sini nyeri. Nyeri gitu. Rasanya nyeri kalau begitu. Soalnya yang diserang bukan fisik.
Dalamnya. dalam yang diserang. Jadi kalau kita kalah bisa muntah darah. Kalau Itu kita nggak saat diserang seperti itu ya Pak? Iya. Jadi lahirnya fisiknya biasa, tapi tahu-tahu ya jatuh terus muntah darah itu karena yang diserang sini. Apa rasanya Pak? Rasanya nyeri seperti ya nggak diputus jantungnya itu. Tes gitu langsung. Tek. Jadi kita kalau tarung seperti goib itu nggak seperti kita berantem. Jadi kita hanya tahan napas. Mana yang kuat bernapas, mana yang tahan paling lama dan punya power kuat, ya itu yang biasanya menang. Bapak kalau misalnya ada yang ngirim santet gitu Iya. ke Bapak gitu, Ya gimana Pak? Bisa kita baca dari mana? Karena di sini seperti tidak usah dikomando, udah pada nangkerin sono sini, udah nangkepin ini, udah datang di kiriman ini ada. Kalau di sini ditransfer, nah ini ditransfer ini ada paketan begitu, seperti itu. Biasanya nih Pak, kayak misalnya Ega, supaya nggak kena kiriman-kiriman seperti itu, biasanya saran Bapak apa? Ya satu memang berserah diri, tawakal sama yang kuasa. Ya satu itu, kedua juga kita harus betul-betul ada usaha untuk supaya tidak terganggu itu bagaimana menurut keyakinan kita atau bagaimana yang ada orang lain bisa seperti saya tadi ikut membantu sedikit walaupun saya tidak bisa maksimal karena Pak Mbak Ika sendiri nanti juga mungkin nggak ketemu lagi atau gimana. Yang penting Mbak Ika selalu berserah diri sama yang kuasa. Iya sih. Itu saja. Memang saya setuju 100% dengan Pak Bejo loh. Beneran. Ilmu padi juga semakin tinggi juga, kita harus merunduk. Berisi semakin merunduk Iya, begitu. semakin berisi semakin merunduk. Kelihatan Itulah ya. kelihatan dari Pak Bejo. Dia ngorbanin dirinya dia sendiri sebenarnya. Dan saya melihat udara kita jadi lebih dingin nih di sini. Iya. Iya. Karena habis pertarungan tadi terus terang biasanya kalau hawa-hawa seperti itu pasti terus dingin. Saya merasakan kekuatan energi Pak Bejo habis-habisan di sini dan Nggak apa-apa. dinginnya jadi dingin banget gitu. Jadi saya ngerasain ada aura magis yang muncul. Saya berharap sih Pak Bejo juga jangan diikuti sampai rumah ya. Iya, ya saya juga mengendalikan diri. Makanya ini kalau saya ikuti serangan-serangan ini tetap kecil. Jadi istilahnya hanya hantaman sedikit, nggak pukulan yang keras. Jadi saya untuk menetralisir karena kita berinteraksi sini. Jadi saya harus betul-betul bisa menahan. Tapi selama bisa, ya. Ada satu pertanyaan di benak saya, Boleh, Pak silakan, Bejo. Saya memposisikan diri saya bukan apa ya, kita bertukar pikiran ya Pak Bejo. Silakan Mas. Ada banyak dari sekian episode dalam program Menembus Mata Batin, banyak sekali Iya. partisipan yang punya penjaga, tapi mereka tidak suka sama Bayu Oktara. Ada apa ya sebenarnya di badan Bayu? Apakah memang ada yang jaga atau memang orang baik selalu dibenci dengan makhluk jahat? Begini, itulah manusia. Manusia itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Apalagi dengan kesuksesan orang lain, itu salah satunya. Begitulah manusia. Begitu juga goib. Manusia tidak dengan tangan kosong, tapi dengan bantuan goib bisa. Dengan sentimen-sentimen ini untuk menjatuhkan Mas Bayu bagaimana caranya. Begitu. Jadi mereka membuat rekayasa yang demikian rupa. Wah, nah ini rata. Kalau tidak saya ginikan, wah, aku udah bisa naik. Aku udah Kadang bisa. ada kejadian janggal, mobilnya ada masalah. Iya. Mobil ada masalah, tiba-tiba pulang dari sini. Terus kemudian waktu itu pernah anaknya juga nangis juga. Betul. Itu seperti Tadi malam kejadian lagi soalnya. tadi malam Nangis kejadian lagi. Kamu Heeh. sudah mandi kan tapi? Mandi dulu dong. Ya sampai rumah mereka udah tidur, saya nggak langsung sih, tapi abis itu mandi baru ketemu mereka. Dan itu subuh-subuh tuh jam 4 tuh mereka nangisnya. Kejar-kejar gitu ya. Kejar. Kejar gitu ya. Itulah. Kayak begitu pas tadi malam itu yang masuk mobil tiba-tiba kertak-kertak kuncinya tuh kebuka tutup. Kayak ada yang Kayak ada yang isengin ngikutin. saya gitu. Ya Nggak itu. tahu mau ganggu atau apa. Beberapa hari yang lalu TV tiba-tiba nyala sendiri tapi yang kebuka bukan channel TV gitu. Yang kebuka apa? YouTube. Aneh kan? Itu aneh sih karena kalau misalnya timer yang nyala channel TV yang terakhir saya tonton dong. Iya dong. Yang kebuka, yang tayang.
Yang menjadi kunci pertanyaannya Ini- kenapa Bayu terus ya yang jadi sasaran? Iya, iya. Iya Mas Bayu. Kenapa Pak Bejo? Bisa saya tangkap sedikit, itu memang sesuatu yang bikin Mas Bejo, Mas Bayu, biar khawatir dan ketakutan. Jadi itu hanya ngegi, Iya. tenangi saja. Jadi Mas Bayu BT-nya udah kuat. Biasa aja ya. Ya, biasa aja, Dihadapin jangan aja. terlalu diambil pusing itu, cuekin aja. Mereka Cuekin. memang ada tapi ya sudah lah. Iya, jadi kalau bisa jangan diperhatikan. Oh. Cuekin saja. Dia akan bosan sendiri. Selagi nggak nyerang. Kalau nyerang, Mas Bayu sudah oke. Tapi nggak akan nyerang dong Pak. Ya, bisa jadi karena Mas Bayu mental, ya dia mungkin dengan cara lain atau ganggu yang mana. Terus nanti benda-benda yang bikin Mas Bayu tuh resah, Resah. bikin Mas Bayu nggak siap tenang. Lah ini caranya salah satunya seperti itu. Nah, itulah manusia juga, bagaimana dia nggak jatuh dengan cara seperti ini, dengan cara lain. Jadi sih sebenarnya saran buat Bayu intinya ntar kalau misalnya ada gangguan-gangguan kita langsung bentak lu dan ganggu gue gitu. Justru Dilawan ketika udah berada Bisa di gitu rumah juga, ada bisa. mobil ada tek langsung jangan ikutin gue, lu alamnya udah beda sama gue gitu. Jadi mesti kayak Oke. benar-benar kita pointing, kita punya finger gini untuk Tapi nggak akan nggak akan sih. malah nyerang kalau kita malah lebih kuat. Takut mereka itu takut dengan aura kita kalau lagi berani. Oh justru mereka bikin kita takut supaya kita malah bisa ciut. di. Kalau kamu berani, dia kayak apinya kamu tuh gede gitu. Tapi kalau semakin takut, menciut makin gampang bisa berhalusinasi dan delusi dan muncul paranormal activity gitu. Itu maksudnya Pak Bejo juga dan maksud saya. Oke. Terima kasih Pak Terus Bejo. saya boleh pesan nggak ke Pak Bejo ya? Silakan. Pak Bejo, saya mengakui sekali karena memang sudah sepuh juga ya. Saya kan juga menghormati orang yang lebih tua juga. Tapi saya kok khawatir ya tentang kesehatan Pak Bejo. Kalau sering diserang gini, dada kamu gimana ya? Ya sudah biasa Mas, seperti ini sudah biasa. Apakah soalnya saya melihat paru-paru kamu berwarna ungu? Apakah Pak Iya. Bejo merokokkah? Oh enggak, ya ini ya serangan-serangan tadi. Soalnya ya sering ada serangan seperti itu nggak dirasa. Ya ini yang tadi agak kuat sekali, Jadi kita berusaha untuk jangan sampai kebakar. Kalau sampai kebakar ya udah nggak bisa pulang saya. Seperti itu. Jadi demi Sino ini, semoga Sino ya selalu dilindungi ya Nak ya, selalu hati-hati gitu Mas. Gimana ya biar dia nggak ngikutin terus gitu? Coba sekarang minta usaha Mas Roy yang lebih bisa. Saya yakin Mas Roy akan bisa memberikan jalan keluar. Intinya sih sebenarnya Ega nggak boleh kalau udah mulai ngerasa udah mulai parno, Ega harus lawan sih. Gitu. Terus kalau masuk hotel, kalau misalnya tempat baru atau traveling ke tempat yang baru, kamar baru atau segala macam, kamu bukain TV, bukain keran segala macam dulu gitu loh, biar nggak sepi banget. Nggak usah tonton TV-nya, nyalain aja. Bikin gelombang elektronik seperti itu loh. Dikacauin gelombang elektroniknya. Lama-kelamaan akan hilang. Lama-lama akan hilang. Nggak ada energinya, nggak ada energi hantu kalau kita sering ada aktivitas. Walaupun TV nggak usah ditonton, radio dan segala macam, atau bahkan handphone kita bunyiin aja melalui YouTube dan segala macam. Oke. Pak Bejo apa sekarang yang dirasakan Pak? Ya beginilah nggak apa-apa, tapi santai saja. Nanti kan sembuh dengan sendiri. Sudah biasa Mas. Seperti itu. Ega sendiri ada yang Bagaimana? mau disampaikan ke Pak Bejo Adanya. nggak? Kalau dari Ega pribadi, kalau bisa Pak Bejo kan punya keluarga, punya anak, dan aku juga pernah ngerasain kayak papa aku dijahatin sama orang, termasuk akunya juga gitu. Kalau emang bukan alasan yang penting, bukan alasan yang buat kebaikan atau apa, ya sebaiknya jangan dibantu, walaupun itu baik lagi ke orangnya. Kalau misalnya benteng agamanya kuat, pasti kan apapun yang dilakukan tuh kan sebenarnya nggak bakalan kena ke badannya kan. Tapi tetap aja kalau misalnya emang
sebenarnya tetap nggak boleh sih ngejahatin Iya. orang lain itu apapun Begitulah, Mbak. alasannya gitu kan. Maka dari itu saya dengan seperti ini saya merasa terpukul diri saya sendiri. Makanya saya malah justru tersinggung dengan diri saya sendiri. Kenapa saya membantu orang jahat? Kenapa saya begini begitu? Saya telah lagi, saya pikir lagi, saya tanyakan lagi bagaimana. Ternyata dampaknya malah baik seperti ini kan saya seperti terpukul. Lah ini budi baik seperti pembelajaran saya untuk membantu orang lain. Gitu. Iya, baik. Hatinya Pak Bejo luar biasa loh. Luar biasa, penolong loh. Iya, betul. Saya menangkap pelajaran hari ini satu hal pemirsa di rumah, bahwa tidak semua orang yang punya indera keenam atau supranatural itu arogan. Jahat, nggak arogan. Iya. Gitu. Saya banyak belajar juga nih secara nggak langsung dari Pak Bejo. Wah, ternyata semakin tinggi dia malah ngorbanin dirinya dia kayak padi, makin lama makin merunduk. Karena kita sering ketemu dengan orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, seolah-olah Iya, bahasanya kayak songong gitu. Betul, betul. Ya begitulah, murid itu biasanya kalau baru mulai sekolah, wah udah tahu pelajarannya, sudah begini. Bahasanya langsung. Iya, padahal kalau sudah yang tahu malah nggak berani macam-macam. Dia takut karena akan menyerang dirinya sendiri. Karena murid yang baru tadi belum tahu akibat dari perbuatan nanti dari sekolah semakin tinggi. Nah, begitulah ilmu padi juga. Iya. Aduh, Pak Bejo. Iya, Untung Pak Bejo malam hari ini bawa suasana yang berbeda ya. Energi positif. Iya, dibanding yang lain-lainnya. Dia sangat positif sekali. iya. Semoga membantu. Dan ini mungkin jadi pelajaran buat Anda semua ya yang menyaksikan tayangan ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Roy, kalau ya sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya emang punya kelebihan dan punya kemampuan yang ya beda gitu ya. Tapi digunakan untuk apa, itu yang paling penting. Betul. Jangan sampai karena nanti punya kelebihan, ada dendam, ada marah, emosi, justru digunakan untuk hal yang Iya. jahat. Pak Bejo, Bagaimana? baik-baik aja Pak? Iya. Ini saya jadi kepikiran nih, tadi Bapak bilang katanya ada yang mau tenang aja. jahatan gak suka sama saya nih. Udah tenang aja Mas. Benar, Mas Pak. Bayu juga tidak boleh terlalu apa ya tadi sombong, tapi tetap percaya diri dan tetap hati-hati. Insya Allah. Bagaimanapun sesuatu itu bisa kadang mencari lengahnya. Tadi waktu pas lengah, di waktu pas kita lupa atau gimana, makanya kita tetap kontrol diri, jaga diri baik-baik, kontrol badan, bagaimana cara kita untuk biar selalu ingat. Baik. Di serangan nggak jadi lagi seperti tadi, udah bentengnya udah bagus, ini udah ada yang baik. Kayaknya kalau saya tak lihat dari energinya kayaknya dari sono, Iya, dari bener. Mas Roy, tapi karena begitulah Terima kasih. kelihatan. Ada yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih. Untuk Pak Bejo saya cuma ngucapin terima kasih aja. Sama-sama Mas Roy. Ya. Pak Bejo, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Sama-sama, sudah Mas. hadir. Sehat selalu Pak. Iya. Ya, jaga kesehatan jangan lupa. Dan salam untuk keluarga Bapak. Terima Ya, kasih sekali lagi sudah hadir di Menembus Mata Batin kali ini. Sama-sama Sayu, Mas Roy, pamit, Mbak Ega. Monggo. Hati-hati. Ya. Bisa bantu. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pernah berhenti berharap jika Anda terlanjur terjerumus dalam gelap. Harapan adalah setitik cahaya untuk bertahan di tengah kegelapan. Pemirsa, setelah ini akan hadir seorang wanita yang mengaku memiliki ilmu pengasihan. Kami akan memanggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Susi. Selamat malam Susi. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari saat ini? Saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Oke, sudah berkeluarga dan maksudnya sudah ada anak? Sudah Berapa? 2, Paling besar umur? 21. Oke. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini, Mbak Susi?
Kisah kehidupan pesugihan dan pengasihan. Pesugihan dan pengasihan. Oke, jadi pengasihan ini tujuannya untuk Mendapatkan kasih sayang. kasih sayang. Iya. Awal Dari ceritanya gimana, Mbak? awal ceritanya setelah saya dengan suami hubungannya tidak baik, bercerai lah. Tuh. Oh, sudah bercerai? Sudah bercerai. Saya sudah bercerai sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun yang lalu saya bercerai dengan suami saya karena keadaan ekonomi kami sangat susah. Tuh. Jadi saya banyak pergaulan, kenal teman, sana sini. Akhirnya ada yang membawa saya untuk melakukan itu. Melakukan apa tuh? Pesugihan. Dan Apa yang Anda lakukan, Mbak? saya intinya ingin kaya. Dan yang dilakukan ritual seperti apa? Ritualnya dengan mengambil tanah laki-laki sebagai pengasih dan memperlancar semua usaha saya. Berhasil? Yang saya sudah jalani berhasil. Itu maaf ya, Mbak, celana suami kah? Tidak, Siapa? celana bujangan. Bujangan. Iya, Jadi celananya Mbak ambil. iya. Lalu kemudian Saya ambil, terus saya serahkan ke tempat di mana saya belajar ini, belajar mendapatkan mendapatkan. Saya tertarik mau tahu, Mbak Susi, itu dapat celana anak bujangan itu bagaimana dan di mana ya? Karena saya hidup di lingkungan kampung, jadi tidak terlalu sulit karena di kampung itu kalau jemur pakaian kan kelihatan dari rumah tuh nggak ada tembok atau pagar yang tinggi. Jadi di situ saya tahu di mana banyak anak muda gitu kan, anak-anak bujangan gitu. Dari situ saya ambil satu persatu pun tidak ada ketahuan karena di kampung itu kan nggak terlalu sulit ya. Maksudnya orang pun nggak terlalu memerhatikan gitu karena memang jemuran di rumah kampung itu kan biasa sama gitu. Ya ibu curi lah istilahnya ya, ada jemuran, Iya. mereka nggak tahu, ibu Iya. ambil Iya. dan dibawa ke tempat ibu mendapatkan ilmu itu. Iya. Oke. Sekarang tujuan ibu datang ke menembus mata batin untuk apa, Bu? Saya sih ingin menyudahi karena saya merasa apa yang saya inginkan sudah tercapai. Terus saya juga berpikir anak saya sudah besar-besar. Saya takut, ada kekhawatiran lah. Gitu kan, apa yang saya sudah jalanin, saya sudah alami, terjadi pada anak saya. Ada tanda-tandanya belakangan mungkin apa gitu, pernah bertemu dengan makhluk atau sosok? Iya, kejadian itu bukannya bertemu atau apa. Jadi peringatan mungkin ya. Kejadian pada anak saya. Anak pertama saya mengalami kecelakaan dan koma 12 hari. Sekarang kondisinya seperti apa? Sekarang sudah agak mendingan karena sudah mendingan lah dari situ. Karena dari dia selama koma itu banyak kejadian aneh dari mulut dia gitu. Karena dokter dan suster tuh pada bilang dia tuh ngoceh, maksudnya ngomong sendiri gitu. Terus dokter juga sudah bilang ini sudah harusnya sudah sadar. Tapi belum sadar. Tapi kenapa ini alat-alat dokter tuh dia tuh sudah nggak ada apa-apa, maksudnya sudah harusnya sadar. Gitu. Baik,
Mudah-mudahan Ibu malam hari ini bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi dan mudah-mudahan keluarga Ibu bisa baik-baik saja, anak Ibu juga sehat dan Ibu bisa menceritakan semuanya, jangan ada yang ditutupi, bongkar semuanya, sampaikan kepada kami dan Ibu bisa menceritakan pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Susi terlahir tanggal 10 November. Dia mendiami rumah bernomor 25. Sosok yang cerdas namun mudah menyerah dan suka menempuh jalan pintas. Saya melihat banyak sekali ritual yang dijalaninya. Ada banyak kematian di kehidupan Susi. Dia tidak sadar telah menumbalkan banyak orang. Saya melihat Susi dikelilingi oleh makhluk perempuan. Ya, makhluk halus. Saya mendengar suara tawa mereka, cekikikan di malam hari. Dan saya juga melihat rumahnya angker sekali. Selamat malam. Malam Roy. Baik, silakan duduk. Silakan duduk. Baik, Susi dengan tanggal lahir 10 bulan 11 1978, nomor rumah 25. Ibu Susi melakukan pengasihan untuk mendapatkan kekayaan. Iya. Dan Ibu mengambil celana anak bujangan gitu ya, untuk dibawa ke tempat Ibu mendapatkan ilmu itu. Dan belakangan sekarang keluarga Ibu sering diganggu, bahkan anak juga sampai kecelakaan, koma, dan sampai saat ini keadaannya belum pulih 100%. Iya. Oke. Saya ingin bertanya, cara nyolongnya gimana ya? Karena saya tinggal di kampung, jadi jemuran itu kan bebas. Oh, Iya, jemuran orang rumah di kampung itu kan bebas. nggak ketukar tuh Tidak. celananya mak-mak. Oh, Ternyata celananya. iya, tidak. Jadi ambil dari jemuran yang ada di kampung. Oh, oke. Jadi Ya, baik. mungkin tercampur, jadi Ibu mungkin udah tahu mana yang Iya. bujangan, mana yang... Sebenarnya sih anehnya kamu tuh ya, saya mohon maaf sekali, ini bukannya menyudutkannya kamu Mbak Susi. Mbak Susi itu terlalu lengket dengan magis gitu. Dikit-dikit ke orang pintar, dikit-dikit ke orang pintar, dikit-dikit ke dukun. Orang bisa seperti itu. Bener kan? Iya. Dan sebenarnya Mbak Susi juga udah nggak usah pergi kemana-mana gitu. Tujuannya boleh tahu nggak pas kalau ke dukun tuh ngapain? Awalnya memang saya ingin dapat pengasihan dan kekayaan. Setelah dan mendapat itu, saya sudah mendapatkan. Sekarang saya sudah mendapatkan semua. Dan kalaupun ada saya balik lagi itu karena kurang kenyamanan. Maksud saya agak takut gitu, merasa kadang saya suka takut gitu, harus berlindung kemana gitu kan, harus karena saya suka sendiri kan, cuma sama anak-anak saja gitu. Kayak saya balik lagi pakai orang pintar, balik lagi ke orang Balik lagi pintar. pakai orang pintar. Iya, karena sebenarnya- ada ketakutan di diri saya. Iya benar. Karena ada ketakutan, jadi balik lagi ke orang pintar, balik lagi ke orang pintar. Ada banyak korban yang saya lihat di sini ya. Korban. Iya, 7 atau 10. iya. Korban apa, Roy? Korban jiwa yang telah kamu lakukan kan. Iya, Cuma kamu dan saya yang tahu. Kamu bisa jujur di sini. Satu hal yang dari saya ya, Roy Kiyoshi itu membongkar semua fakta berdasarkan kejujuran juga, dan saya berharap jawabannya juga jujur. Karena pun datang sini untuk dibantu dan juga kamu pakai masker sehingga aman. iya. Korban apa, mereka bertanya.
korban laki-laki bujangan yang saya sukai. Jadi semua tuh pada luntur, laki-laki bujangan kena sama dia, udah gitu nggak bisa lepas gitu, ya kan? Iya. Dan terutama Mbak Susi, saya kasih tantangan satu deh. Aku pengen lihat mukanya Mbak Susi secara asli. Nanti ini di blur juga kok. Nggak akan kita tayangkan. Nggak akan kita tayangkan juga. Saya pengen copot, pengen lihat Roy mau berapa lihat. banyak sih susuk yang ada juga. Ada susuknya juga. Iya, saya lihat susuk juga. Bolehkah saya lihat? Diizinkan? Ya. Oke, jadi Mbak Susi di sini saya lihat mukanya langsung memang ada daya pikat magis dan tidak menutup kemungkinan banyak cowok-cowok terlena terhadap Mbak Susi, betul? Iya. Dan banyak sekali cowok-cowok di bawah umur dan di bawah usia sekitar 40, 30, 20 tahun itu jadi Iya. sasaran. 20 tahunan? Iya, coba tanya dia. 20 Iya. tahun. Bener, Bu? Iya. Oke, saya mau tanya deh. Korban-korban jiwa itu diapain? Seperti apa kondisinya? Apa yang Anda lakukan, Bu? Saya tidak melakukan apa-apa, cuma seperti penyakit saja. Mereka sakit, Iya, seperti sakit biasa saja. terus meninggal. Iya. Dan seperti biasanya itu. setelah berhubungan dengan Ibu? Iya, setelah itulah. Dengan proses tapi itu juga. Meninggal setelah itu berhubungan. Ayo. Jadi setiap itu kejadian berulang-ulang. Meninggal Iya. setelah berhubungan. Iya. Ibu nggak kasihan? Karena saya berpikirnya apa yang saya inginkan sudah tercapai dan saya juga telah mengasihani dia karena maksudnya dia sakit kan ada sebab akibat seperti itu gitu. Dia meninggal karena sakit. Jadi kan kita berpikiran karena sakit dan itu saya sudah membiayai kan biaya sakit dia berobat gitu. Tapi maaf, ibu tahu kan? Tapi kalau misalnya dia itu sakit bukan karena sakit biasa, tapi karena ibu Iya. juga. Jadi rata-rata setelah kena pelet Ibu, mereka meninggal? Dengan proses. Iya, sakit Iya, dan iya. akhirnya meninggal. Dengan proses sakit. Oke, Roy, apa yang menjadi penyebab mereka meninggal tuh apa yang terjadi? Apa yang bikin jatuhnya korban ini, Roy? Makhluk astral yang ada di tubuh Mbak Susi selalu menginginkan darah segar dan korban jiwa. Cara mati mereka macam-macam kan? Iya. Salah satunya seperti apa? Ada yang kecelakaan. Kecelakaan. Iya, Ada yang overdosis kan? ada. Dan Overdosis apa overdosis ya? Iya. obat-obatan terlarang. Dan saya melihat dalam mata batin saya ada juga yang gantung diri. Iya. Dan saya ngeliat lagi ada yang sakit dadakan, katanya kena angin duduk, padahal Iya. sebenarnya aneh, bukan? Betul. Iya. Itu yang saya rasain di Mbak Susi. Mbak Susi itu terlihat tenang, namun dalam. Saya nggak bilang psikopat ya, nggak bilang psikopat. Tetapi Mbak Susi punya kecenderungan orientasi yang aneh sekali. Saya tuh dari tadi kepanggil, boleh saya siapkan bunga di tempat saya tadi, bunga 7 rupiah yang tadi. Saya melihat sesuatu sekali. Apa yang kamu lihat, Roy? Bentar. Mbak Susi, tolong jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Ternyata, yang saya dengar di kuping saya bersama teman-teman saya, Mbak Susi pernah gugurin anak sampai 4 kali ya. Iya. Iya. Itu yang saya lihat di sini. Itu yang saya lihat. Energinya masih berbentuk
Iya, terima dalam kasih. bentuk manusia sebenarnya. Iya, Kenapa digugurin? 4 kali. Kenapa harus digugurin? Karena laki-laki itu bukan tidak mau bertanggung jawab. Di bawah kriteria saya. 4 kali? Iya, 4 kali, Bay. Saya ngelihat itu jelas di kepala saya. Dan kamu adalah pelakunya. Dan ini saya ngelihat ya, entah kenapa dalam perasaan saya dan mata batin saya tuh ngelihat tidak diperlakukan secara hormat ketika sudah dibuang lewat kuret. Tetapi tidak ada pemakaman atau apapun. Bahkan Mbak Susi, mohon maaf sekali saya harus cerita kebenaran dan fakta ya. Mbak Susi ini ngebuangnya udah nggak mau tahu deh si pihak itunya yang nguret diserahin sama yang nguret gitu. Jadi terserah aja. Oh, iya, terserah lu deh lu mau buang kemana. Gue nggak tahu, dan gue udah bayar intinya dan udah selesai urusan gitu. Dan ini terjadi berulang kali sampai ini yang baru saya detect ya, Bay. Baru 4 kali. Tapi atas kejujuran kamu saya nggak tahu nih. Kamu mau jujur, kamu melakukan ini berapa kali? Kalau versi kamu 4 kali. 4 kali. Iya. Baik. Itu yang saya lihat 4 kali. Saya didatengin satu makhluk di sini. Siapa, Roy? Hebat ya kamu. Saya ke distrik, bro. Seharusnya ya kamu nggak boleh gugurin anak itu loh 4 kali. Alasannya di bawah kriteria lagi. Saya ngerasa ada makhluk halus yang ingin mengganggu penonton saya. Dari mana? Dari dia? Bawaannya dia? Hah? Bakar loh. Loh. Ada yang kebakar. Tiba-tiba kebakar. Apar? Kayu soal. Tuh, dalam situ. Ini gede loh, panjang. Awas dulu itu. Oh my god. Dari belakang. Kebakar dalam. Aduh. Itu tuh. Awas. Awas dong, itu kebakar. Diam. Kebakaran. Makin gede. Air. Apar yang lain? Semuanya apar. Apar yang punya. Ini bisa gede nih. Itu korden loh. Itu dia ada air. Pak, dalam situ. Bisa nggak? Masih ada itu, masih ada. Masih ada yang nyala tuh. Masih ada, Itu masih masih ada yang ada. nyala di dalam situ. Tuh gede lagi tuh apinya tuh. Udah. Bawa aja, Pak. Pemirsa, baru saja terjadi kejadian yang cukup aneh di mana tribun penonton tadi sempat terbakar dan sekarang ini
bisa dilihat ya, bolong semua di sana, tapi penonton nggak ada yang kena apa-apa kan ya? Baik-baik semua ya. Bahkan di belakang tirainya juga sempat terbakar. Untungnya nggak ada korban yang jatuh dari kejadian ini. Nah, Roy mungkin bisa jelaskan kepada kita semua apa yang terjadi tadi, Roy, sebenarnya. Gini, jadi saya melihat ada korelasinya dengan partisipan saya pada hari ini. Mbak Susi jadinya diteror kemanapun dia pergi. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan ada kejanggalan kejadian seperti itu. Dan saya ngerasa Mbak Susi ini harus menebus semua karma buruknya yang melalui 4 kali aborsi. Kemudian itu api itu tadi semacam peringatan buat Mbak Susi untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Jadi ada makhluk yang ngikutin Mbak Susi karena mungkin segala macam ritual pesugihan yang dia lakuin. Dia nggak seneng atau ingin menyampaikan pesan gitu, Roy? Menyampaikan pesan bahwa tindakan Mbak Susi udah keterlaluan sebenarnya. Udah banyak korban jiwa, kemudian udah banyak, dan seperti itu Mbak Susi harus lebih banyak ciptain kegiatan sosial dan charity gitu loh. Kegiatan baik Makanya, intinya. jujur saya lihat api tadi tuh kayak sebuah peringatan gitu. Saya ngelihat ada bentrokan api, kemudian terbakar juga. Kecelakaan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Iya. Itu bahkan adalah sebuah pertanda atau sign bahwa Mbak Susi yuk berbuat baik gitu. Anda gimana tanggapannya ngelihat tadi? Iya, cukup dan sangat terkejut tentu pasti. Dan saya juga akan berusaha untuk Jauh lebih baik lah. Iya, tapi ini kalau sampai makan korban jiwa di studio bisa, kita nggak pernah tahu. kan korban jiwa yang tadi disebutkan udah ada berapa tadi? 10 ya? 7. 7 ya. Itu ada yang gila, Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, diri tadi ya. gantung diri. Bahkan kalau tadi ada percikan api yang sampai kayak gitu, konsleting apapun itu bisa memakan tumbal penonton saya. Bahkan kemanapun kau pergi selalu dihantui terus menerus. Itu sih, mereka tuh penasaran arwah-arwahnya sama kamu. Oh, dari arwah-arwah korban itu sebenarnya yang nyampein pesan, Roy. Iya, nyawa dibayar nyawa. Tanam apel, tumbuh apel. Dari air kembali ke air. Segala sesuatunya akan kembali seperti apa yang ditabur. Bu Susi masih mau melakukan ini nggak selanjutnya kira-kira? Sudah tidak mau. Udah nggak mau? Iya. Tapi mau Saya meninggalkan kesini semuanya ingin- ini? Iya, Mau? karena dari peringatan yang sudah saya terima, makanya saya ingin minta solusi untuk melepaskan ini. Iya, karena korbannya tadi kan ibu bilang Iya. anak sampai koma di rumah Iya. sakit. Lalu kemudian ada kejadian yang baru sama-sama kita alami. Iya. Itu kayaknya sih udah kuat banget pesannya sebenarnya Iya. untuk Bu Susi. Ini sekarang kalau dia mau bersih, selain harus melakukan kegiatan baik dan charity, apalagi yang harus dilakukan supaya makhluk-makhluk itu paling nggak marah lagi ke dia, Roy. Hijrah. Berpindah ke yang lebih baik. Benar-benar Ya total. benar-benar jadi orang yang baik pasti ya. Benar-benar jadi orang yang baik. Benar-benar Iya. hijrah. Apapun yang dilakukan menurut keyakinan kamu seperti apa? Mungkin mulai berkerudungkah atau seperti apa? Ya, sesuai keyakinannya Sesuai untuk keyakinannya berubah untuk jadi jauh lebih baik lah ya. Ya, seperti itu. Susuknya gimana, Roy? Itu pasti akan lepas, ambil air, doa-doa, terus lepas sendiri. Gak usah pergi untuk copot susuknya, lama-lama copot sendiri, saya yakin. Tapi Ntar, Ega pengen nanya deh. Ega. Dari Mbak Susi sendiri tuh nggak ada, maksudnya kita kan kalau bikin salah, apalagi makan korban sampai anak sakit dan segala macam akibat perbuatan kita, Iya. penyesalan yang luar biasa dari dalam diri Mbak Susi apa sih, maksudnya apa sih gejolak dari dalam diri gitu loh, nggak cuman gue udah dapetin semuanya nih gue udah kaya, gue
pokoknya udah dapetin apa yang Mbak Iya. Susi mau gitu kan. Terus Iya. Mbak Susi mau lepasin aja kan nggak mungkin kan gitu. Iya. Jadi penyesalan dari diri Mbak Susi itu apa gitu loh? Atau setelah ada korban dan segala macam gitu? Iya, penyesalan itu telah terjadi setelah saya alami ya anak saya itu sendiri. Itu penyesalan sudah sangat sebenarnya ya, sudah sangat membuat saya tersiksa gitu karena darah daging sendiri kan. Dari situ saya memang bertekad sekali ingin keluar dari jalan yang saya tempuh sekarang gitu, karena sudahlah gitu, saya juga ingin menyudahi lah semuanya gitu. Itu penyesalan yang terjadi kepada darah daging saya sendiri gitu. Kalau mungkin kalau kemarin-kemarin saya berpikir karena bukan siapa-siapa gitu ya, karena saya juga berpikir saya sudah balas dengan biaya atau yang lainnya gitu. Cuman karena kalau darah daging itu kan nggak bisa digantikan dengan apapun gitu. Jadi kejadian anak saya itu cukuplah sangat-sangat sampai sekarang saya sudah pengen, ya itu tadi kata Pak Kiyoshi kan ingin hijrah. Hijrah aja. Iya, saya ingin menyudahilah. Banyak muslim kok. Muslim. Ya, Ya, banyak sekali. Saya tidak, saya tidak expert dalam hal itu. Saya Iya. bukan tokoh agamawan atau apa. Saya cuma anak biasa, orang biasa. Tapi alangkah lebih bagus sekali ketika perubahan itu hijrah menjadi hijab, kemudian menjadi istiqomah, dan bagus sekali. Iya, jadi total. Jadi gitu. totally Benar-benar biar benar deh nggak hati. nanggung dan ya melindungi dari kejadian-kejadian Iya. atau hal-hal yang Iya. negatif lagi Iya. ya. Dan apalagi sampai hari itu sudah merubah semua penampilannya, kemudian tetap melakukan banyak perbuatan baik berhubungan dengan anak-anak kecil yang disability yang kekurangan organ, tangannya bengkok apa segala macem. Itu kamu harus lihat untuk sumbangin ke mereka. Lama-lama susuknya akan hilang kalau banyak perbuatan baik. iya. Ibu rela nggak kalau lepas semua susuk dan juga makhluk-makhluk yang ada di pesugihannya gitu? Saya sangat ingin melepaskannya. Ada rencana untuk punya keluarga lagi? Pasti. Sudah punya pasangan kah? Belum untuk saat ini. Berarti akan menggunakan tanpa itu, Iya. tanpa menggunakan halal itu untuk Iya. mencari dan membentuk keluarga baru. Iya. Aduh Mbak, kalau kamu mah aku bilang tadi udah lihat mukanya Mbak, gak jak-jak amat kok sebenarnya. Maksudnya nggak kategori mukanya hancur rusak gitu, matanya nggak keluar gitu. Setahu saya wajahnya normal ya, enggak ya? Maksudnya biasa aja gitu, nggak Nggak ada yang jelek. salah, ha? There's nothing wrong, nggak ada yang salah. Mbak Susi cuma PD-nya itu harus pakai jimat ya, harus banget ya. Menurut saya sih nggak usah gituan, orang langsung nyempel kok ke kamu. Terus kalau lagi kumat nih, dibisikkan gaib dan segala macam untuk tolong dong please, ini jangan dijadiin apa ya, aku nggak ngerti bahasanya itu. Apa? Biar aku coba. Apa? Intinya jangan digugurin, Kalau oke, jangan main-main gitu. kalau misalnya ya, sampai hamil, jangan sampai justru itu malah digugurin dan Iya. dibuang lagi dan diaborsi Iya, lagi. heeh. Saya juga nggak menyetujui kau main-main juga ya, saya tidak bilang seperti itu. Tapi alangkah baiknya dicegah seperti itu. Oke, jadi ya mulai dicegah tuh hal-hal yang bisa menyebabkan aborsi. Apa sih kan dari tadi hubungan bergonta-ganti pasangan yang tanpa tanggung jawab, yang mungkin masih muda atau Iya. mungkin di bawah kriteria yang Mbak Susi bilang tadi, akhirnya tidak dijadikan suami, ya malah cuman ada janin dalam perut, nanti malah harus dibuang, akhirnya ya melakukan aborsi lagi karena ada kehamilan yang tidak diinginkan. Iya, ya. Iya. Ega mungkin sesama perempuan ada yang ingin Ega sampaikan guys Ya kepada kalau Mbak untuk Susi. kalau untuk Ega pribadi buat Mbak Susi, kita itu kan manusia diciptakan itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin kita nggak cantik-cantik banget, tapi kita punya kelebihan yang lain gitu. Ya kalau bisa
nggak usah, ngapain sih kita pakai yang kayak begitu-gitu, apa yang udah dikasih sama Allah tuh pasti tuh udah yang terbaik buat kita gitu loh. Jadi kalaupun emang nggak ada yang suka, pasti ada kok nanti yang suka sama kita, yang terima fisik kita tuh apa adanya. Mungkin nggak terima fisik kan, mungkin karena kita baik orang lain bisa suka sama kita. Jadi fisik tuh belakangan lah, masalah kaya nanti akan ngikut sendiri kok. Yang penting niat kita tuh selalu berbuat baik, pasti yang terbaik juga akan terjadi dalam diri kita gitu. Percaya diri dong Mbak, kan kita perempuan tuh semua cantik kok. Itu sayang banget sih saya kalau sampai, maksudnya aduh kebayang, apalagi Roy gambarnya udah kelihatan ada tangan, ada kakinya dan udah berbentuk manusia walaupun belum sempurna ya. Iya. Tapi kan udah ada nyawanya Mbak. Kalau misalnya mereka saat ini yang pernah Mbak buang ada di hadapan Anda, apa yang akan Anda katakan ke mereka? Ya sangat menyayangkan dan menyesali gitu. Saya sangat, ya memang penyesalan kan datangnya di akhir, setelah kejadian, setelah banyak kejadian. Ya, saya hanya ingin minta maaf atas semua yang saya lakukan dulu. Saya ingin sekarang saya ingin lebih baik. Dan pasti saya akan mengirimkan doa-doa untuk anak-anak yang telah saya gugurkan. Dan ingat juga tadi PR dari aku, kalau ngelihat anak disabilitas, tolong bisa bantuin apa yang kamu punya, tolong kasih. Iya. Karena banyak anak-anak yang terbuang juga di yayasan disable. Banyak loh. Iya, Dan, banyak yang ya, butuh aku kasih main sayang. sempat ke Bali juga, mengunjungi tempat disable itu juga banyak, ternyata banyak yang dibuang karena tidak lengkap anggota tubuhnya, jadi orang tuanya nggak mau dan segala macam. Ada seperti itu. Iya, kan mereka ada nyawanya dan Iya. punya hak hidup juga ya. Iya, mereka mereka Dan- punya kehidupan juga yang harusnya Betul. dapetin Yang harus kebahagiaan. dihargai dan harus dijaga. Bayang gak sih kalau misalnya mereka ada di hadapan Anda gitu Bu Susi dan nanya, ya Ibu, manggilnya apa anak-anak? Ibu, Mama? Mama. Mama, kenapa kami dibuang? Anda mau jawab apa kira-kira Mbak? Iya, kayak mama, kenapa sih Dedek dibuang? Kan nggak salah apa-apa, kayak gitu. Suara anak kecil. Ya saya menyesal aja lah yang sudah terjadi. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Itu karena kesalahan saya dan kesilapan saya. Ini bener-bener mau dilepas semua pesugihan, Iya. pengasihan, apa segala macam. Apalagi sekarang kan katanya udah dapet apa yang dimau, Iya. mencapai kekayaan, udah cukup, udah mapan juga kan Mbak ya. Iya, Yang namanya manusia pastilah rasanya kurang terus, gak pernah puas. Tapi bukan berarti malah melakukan hal-hal ini yang akhirnya malah bikin salah. Ya paling enggak di mata Tuhan kan Iya. harus dipertanggungjawabkan semuanya Mbak. Iya. Setuju ya. PR saya lakuin, PR-nya Bayu, PR-nya si Ega juga. Oke. Semoga kami bertiga memberikan inspirasi buat Anda dan juga pemirsa di rumah. Juga jangan pernah sampai melakukan hal yang sama. Iya. Kenapa Mbak Susi kok kelihatan mau nangis? Pastilah. Iya. Apa yang bikin sedih? ya masa lalu yang kelam maksudnya. Ya penyesalan lah pastinya. Semua orang punya masa lalu, semua orang pernah bikin kesalahan. Dan mudah-mudahan bagaimana kita bisa berbuat lebih baik untuk memperbaiki semuanya ya Mbak ya. Iya. Terima kasih ya Mbak. Mbak Terima Susi kasih. sudah hadir untuk berbagi cerita. Anda boleh meninggalkan studio Mata Batin. Mudah-mudahan kehidupan Anda jauh lebih baik ke depannya. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih, baik. Jangan jadikan hasil akhir sebagai hal yang utama, tetapi jalanilah proses yang ada di depan mata. Pemirsa Menembus Mata Batin hari ini menghadirkan dua partisipan
yaitu ada Susi dan juga tadi ada Pak Bejo. Ya, Pak Bejo yang begitu bijaksana dan juga tadi sempat nggak tahu melakukan sesuatu, kamu sampai kesakitan dan nangis, itu apa rasanya sih, Ega? Nggak tahu, sakit banget di sini. Terus habis itu jadinya nggak bisa lurus, nggak ngerti kenapa. Tapi itu sering terjadi sama aku. Kalau aku lagi drop, kayak lagi ada yang ganggu, pasti itu selalu Begitu rasanya. gitu. Terus ininya kayak gini, nggak bisa. Tapi sekarang baik-baik aja. Baik, alhamdulillah. Oke, Roy, Iya. tanggapan kamu mengenai Ibu Susi dan juga Pak Bejo tadi yang mungkin memberikan warna yang berbeda gitu malam hari ini. Iya, dua-duanya sama-sama melakukan, dua-duanya sama-sama punya ilmu. Tetapi namun bedanya kalau Mbak Susi salah jalan, kalau Pak Bejo tahu jalan yang dia jalanin itu apa. Itu sih sebenarnya. Dan hebatnya Pak Bejo ya punya ilmu seperti kamu bilang, punya seperti padi ya, semakin berisi semakin berkeruduk. Dan kalau dia mau, dia bisa mengumpulkan kekayaan apapun yang dia mau. Sejauh saya memandang ya, beberapa praktisi supernatural yang datang sebagai partisipan, mereka pada maunya unjuk gigi. Namun berbeda dengan Pak Bejo, dia malah mau bantuin kita seperti itu. Sosok yang positif sekali. Betul. Sayangnya Mbak Susi nggak seperti itu ya, pengen kaya tapi dengan melakukan hal seperti ini, bahkan sampai harus 4 kali melakukan aborsi 4 kali. Ega, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin hari ini. Sukses untuk semua karirnya dan jangan kapok untuk main kesini ya. Iya. Oke. Terima kasih.